Shalom Bapak Ibu dan semua saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan sebuah tema, semakin mulia Dia Tuhan mengubahku. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15 dan 16 demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita bukan sekedar untuk kita mengalami kenyamanan hidup, namun untuk hidup dengan tujuan yang mulia. Itulah panggilan Tuhan bagi kita. Sebab tidak semua yang bernilai mulia akan bersifat nyaman, dan tidak semua yang bersifat nyaman pasti bernilai mulia. Sebagai contoh, menolong korban bencana alam itu tentu merupakan satu tindakan yang mulia. Namun untuk melakukannya, orang harus rela mengesampingkan kenyamanan hidupnya. Sedangkan bermalas-malasan bagi sebagian orang akanlah terasa sangat nyaman. Namun jelas perilaku seperti itu sangatlah tidak mulia. Tentu di dalam hal ini hidup dengan tujuan yang mulia adalah lebih penting dibandingkan hidup di dalam kenyamanan. Sifat dari panggilan Tuhan tersebut terlihat dari apa yang Tuhan utarakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini kepada Ananias tentang diri Paulus. Di situ Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan memanggil Paulus dengan maksud, yaitu memakai yang bersangkutan untuk memberitakan namanya kepada bangsa-bangsa. Satu panggilan yang mulia. Namun panggilan tersebut juga mengandung konsekuensi, yaitu bahwa Paulus harus menanggung banyak penderitaan. Berarti apabila Paulus ingin hidup secara nyaman, maka ia tidak akan dapat memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya itu. Atau dengan kata lain, hanya dengan rela membayar harga, bahkan kalau perlu yaitu dengan meninggalkan kenyamanan, barulah orang dapat hidup dengan tujuan yang mulia. Apabila harus memilih salah satu, manakah yang akan kita prioritaskan? Hidup yang mulia atau hidup yang nyaman? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Tuhan, untuk menyelamatkan hidupku dari dosa dan hukuman dosa, serta memperdamaikan diriku dengan dirimu, Engkau telah rela membayar harga yang mahal, yaitu nyawamu sendiri. Di dalam pengorbananmu di kayu salib, Engkau membayar semua hutang dosa yang seharusnya kutanggung. Engkau rela meninggalkan surga, datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia, dan menanggung penderitaan bagi diriku, manusia yang seharusnya dimurkai oleh karena keberdosaanku. Itu sebabnya Engkau sangat ditinggikan dan kepadamu diberikan nama di atas segala nama. Di bawah kakimu semua orang harus berlutut dan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Ajarlah diriku ya Tuhan untuk
meneladani jejak-jejak pengorbanan yang telah Engkau lakukan sampai di bukit Golgota itu. Tuntunlah hidupku agar dengan rela aku mau berjalan di dalam penyangkalan diri dan memikul salib yang Engkau tentukan bagi diriku, supaya dengan demikian hatimu tercermin semakin nyata melalui hidupku. Tolonglah diriku ya Tuhan agar mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku secara maksimal. Berkatilah semua yang kulakukan dan pakailah aku menjadi saluran berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku berdoa. Amin.